Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum ba'dal asr 7 Januari 2025 bertepatan dengan 7 Rajab 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan spesifik ilmu rijal dari dua kitab, kitab Tahdhibut Tahdhib dan kitab At-Taqrib. Yang mana tujuan dari ilmu ini memberitahukan kepada ikhwah yang belajar dengan kita secara online ataupun offline bagaimana cara menghukumi rawi dari dua kitab ini. Maka di kitab Takrib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, nanti di sana ada penghukuman dari rawi, dan di sini kita melatih kepekaan kita dari apa-apa yang kita pelajari dari dhawabit al-jarh wa ta'dil. Maka bagaimana dari istinbat Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam At-Taqrib, apakah cocok dengan apa yang dia tulis di kitab At-Tahdhib. Maka sekarang kita masuk kepada rawi nomor 55 dicetakan kita di kitab Tahdhibut Tahdhib. Mim Ahmad ibnu Sa'id ibnu Yazid ibnu Ibrahim At-Tusturi. Maka mim maknanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Rawh ibnu Ubadah, maka dia dari murid Rawh ibnu Ubadah, maka Rawh ibnu Ubadah gurunya. Wa anhu maknanya dan dia termasuk dari gurunya Imam Muslim, dari muridnya Imam Muslim. Kada fil kamal, demikian yang dia nukilkan dari Tahdhibul Kamal. Maka di sini kitab Tahdhibut Tahdhib dia mentahdhib, dia menyaring dari kitab-kitab di Tahdhibul Kamal, dan kitab Tahdhibul Kamal yang ditulis oleh Al-Mazzi, namanya juga manusia, ada kekurangan. Maka di sini dari contoh kekurangan di kitab Tahdhibul Kamal, maka dikatakan katanya muridnya dia Imam Muslim, kada qala fil kamal was-shawab. Maka makna di sini ucapan was-shawab ta'qib, dan dari tahdhib kitab Tahdhibul Kamal. Maka di sini ditahdhib, dibenarkan yang salah. Was-shawab, maka yang benar itu bukan Ahmad ibnu Sa'id ibnu Yazid ibnu Ibrahim At-Tusturi yang merupakan mempunyai murid Imam Muslim, tetapi dia Ahmad ibnu Sa'id ibnu Ibrahim Ar-Rabati wa qad taqaddam, dan dia telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Maka makna ta'qib di sini dari Al-Hafidz Ibnu Hajar kepada Al-Mazzi, bahwa Al-Mazzi menganggap Ahmad ibnu Sa'id ibnu Yazid itu adalah mempunyai murid Imam Muslim. Maka dikatakan ini salah, karena yang mempunyai murid Imam Muslim namanya Ahmad ibnu Sa'id ibnu Ibrahim Ar-Ribati. Adapun Ahmad ibnu Sa'id ibnu Yazid ibnu Ibrahim At-Tusturi, maka bukan dia. Itu makna dari ucapan Al-Hafidz. Maka oleh sebab itu lihat Al-Hafidz di kitab yang kedua, kitab At-Taqrib, bagaimana talkhis beliau. Di Takrib nomor 40, Ahmad ibnu Sa'id ibnu Yazid ibnu Ibrahim At-Tusturi. Kila
datang dengan sigoti tamrid, maknanya tidak benar. Kila katanya, kalau bahasa Betawi bilang, inna musliman rawa anhu, bahwa Imam Muslim meriwayatkan darinya, wa huwa maqbul. Maka dikatakan Imam Muslim meriwayatkan dari dia, dan itu dibantah bukan dia tetapi Ar-Ribati. Maka tidak benar Muslim meriwayatkan dari dia. Maka dihukumilah oleh Al-Hafidh wa huwa maqbul. Dan kalimat maqbul, awas, banyak orang awam yang baru belajar ilmu hadis memahami kalimat maqbul di kitab At-Taqrib maknanya dia diterima, hasanul hadis misalnya. Maka jawabnya di sini tidak benar. Makna maqbul adalah dia bagaikan layyinul hadis, atau rawi yang dalam keadaan sedikit periwayatannya dimasukkan kepada dhaif yasir, yang bisa makbul jika datang min tariqin akhar. Ada makna al-makbul huna. Wa huwa minal hadiyati asyrata. Maka dia di tabaqah yang ke-11 sama seperti tabaqah Imam Al-Bukhari dari murid-muridnya Imam Ahmad. Maka kalau begitu bagaimana cocok atau tidak penghukuman Al-Hafidh Ibnu Hajar? Maka wallahu a'lam cocok. Karena tidak sahih periwayatan Imam Muslim dari dia bukan muridnya atau dia tidak mempunyai murid Imam Muslim. Bahkan jika memang dia itu bukan Ar-Ribati seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh, maka ini adalah dari kewahaman Al-Mazzi di kitab Al-Kamal. Lalu bagaimana kita menghukumi rawi ini diriwayatkan hanya satu orang? Itu juga salah. Imam Muslim katanya tapi tidak benar. Maka wallahu a'lam rawi ini majhulul ain, tidak diketahui. Yang jelas dia rawi yang unknown, tidak diketahui. Dan ucapan Al-Hafidh makbul kepada rawi-rawi yang majhul itu benar. Karena maknanya memang dia tidak diterima berkesendirian, makbul jika datang dari jalan yang lain. Itu istilah makbul. Dimutlakkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar kepada rawi-rawi yang hafalannya pas-pasan. Maksudnya pas-pasan di sini lebih condong kepada kedhaifan layyinul hadis, atau rawi-rawi yang berkesendirian, rawi yang jika berkesendirian tidak diterima dan datang dari jalan yang lain baru diterima. Dan rawi ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban di Siqat, di kitabnya As-Siqat. Namun di sini tidak bermanfaat tausik dari Ibnu Hibban karena dalam keadaan mutasahil. Maka inilah dari rawi yang pertama dalam keadaan majhul disebutkan oleh Al-Hafidh di Taqrib dengan makbul. Maka ini ijtihad dari Syekh Ali Ibn Hajar sangat benar. Kemudian kita masuk kepada rawi yang kedua, yang mana dia bernama Ahmad bin Sufyan. Atau sebelum itu kita masuk kepada Ahmad ibnu Sa'id ibnu Yaqub al-Kindi Abul Abbas al-Hamsi. Maka dia dilambangkan dengan sin. Maka maknanya dia dari perawi yang diriwayatkan oleh sin, yakni An-Nasa'i. Maka Imam An-Nasa'i termasuk dari muridnya dia dan mengeluarkan hadisnya. Dan Ahmad ibnu Sa'id ibnu Yaqub al-Kindi disebutkan Al-Hamsi. Maka dari mana Al-Hamsi? Hams adalah kota yang sekarang di Suriah, dulu di Syam. Maka dia Asyami Al-Hamsi. Maka sekarang Asuri, dari Suriah. Rawaan Baqiyah, maknanya Baqiyah ibnul Walid.
wa Utsman ibnu Sa'id al-Hamsi. Rawa anhu maknanya murid dari dia, An-Nasa'i wa Sa'id ibnu Amr al-Bardai. Lalu bagaimana kedudukan dia di jarh wa ta'dil? Qala Ibnu Abi Hatim kataba ilayya bi ba'di hadithihi ala yaday Sa'id wa qala An-Nasa'i la ba'sa bihi. Maka di sini ada tausik dari Nasa'i, dia hadisnya la ba'sa bihi, dan lafaz la ba'sa bihi pas-pasan. Dan Ibnu Abi Hatim menulis hadisnya. Dan Ibnu Hibban menyebutnya di kitab As-Siqat, dan dia ma'ruf orang yang mutasahil dengan tausik. Namun jika telah ditausik oleh para ulama selain dari Ibnu Hibban itu sendiri, digandengkan dengan tausik ulama yang lain, maka sangat baik. Maka apa kata Al-Hafidh di At-Taqrib? Ahmad ibnu Sa'id ibnu Ya'qub al-Kindi Abul Abbas al-Himsi saduq minal ashirah, dan dia diriwayatkan oleh Sin An-Nasa'i. Bismillah. Kopi mana kopi? Alhamdulillah. Maka kesimpulannya Ahmad ibnu Sa'id ibnu Ya'qub, kembali kita merujuk kepada kitab Tahdhibut Tahdhib, dia ditautsik oleh An-Nasa'i dengan sebutan la ba'sa bihi. Dan lafaz la ba'sa bihi dimutlakan kepada rawi yang saduq hasanul hadis. Maka Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan di At-Taqrib saduq. Maka ini penghukuman yang sangat baik dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka lihat, kita latihan sekarang menghukumi rawi. Dan insya Allah setiap hari kita membaca Sahih Al-Bukhari dan kita menjelaskan rawi-rawinya. Dan sekarang juga kita masuk kepada rawi-rawi yang lain, bagaimana cara menghukumi rawi. Dan juga di kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain, kita membaca kitab Syekh kami Mukbil yang judulnya hadis yang sahih selain di Al-Bukhari dan Muslim. Maka sanad-sanadnya di situ sanad-sanad yang bukan dari Al-Bukhari dan Muslim, meskipun kadang-kadang ada 1-2. Maka banyak faedah kalian belajar di sini, bisa mengetahui ilmu rijal, bisa mengetahui bagaimana kedudukan rawi. Maka di sini dua rawi di sini sangat cocok penghukuman Al-Hafidh, yang satu makbul atau majhul, yang satu lagi dalam keadaan saduq, dikarenakan Imam An-Nasa'i mengatakan la ba'sa bihi. Dan kita tutup pelajaran kita dengan satu rawi lagi. Cukup. Ahmad bin Sufyan. Sin Ahmad bin Sufyan Abu Sufyan An-Nasa'i. Maka dia bernama Ahmad bin Sufyan dan gelar lakabnya Abu Sufyan An-Nasa'i, dari Nasa, dari Al-Marw. Maka dia sekarang berada di seperti Iran, Al-Marwazi. Maka dia meriwayatkan dari Aun ibnu Ammarah dan Arim dan Abi Zaid al-Harawi dan yang lainnya. Wa anhu An-Nasa'i, maka dari murid beliau Imam An-Nasa'i, wal Bukhari fi kitab Ad-Du'afa, dan Imam Al-Bukhari di kitab Ad-Du'afa, wa Muhammad ibnul Musayyib al-Arwayani. Maka ini dari murid-murid beliau, An-Nasa'i dan Al-Bukhari juga termasuk muridnya. Lalu masuk kepada Al-Jarh wa Ta'dil. Qala An-Nasa'i thiqatun wa qala fi mawdi'in akhar la ba'sa bihi. Maka bisa terjadi dalam seorang rawi dua ucapan. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang berkata jarh wa ta'dil di sini mempunyai murid yang banyak. Dan pertanyaannya sama kepada rawi ini, Ahmad ibnu Sufyan. Kata An-Nasa'i pertama dari riwayat yang lain thiqah. Kemudian bertanya lagi murid yang lain, bagaimana keadaan Ahmad ibnu Sufyan? La ba'sa bihi. Maka itu maknanya.
Dan karena keduanya bagaimana sekarang kita hukumi? Kita melihat ucapan para ulama yang lain. Itu jawabnya seperti yang kita pelajari di kitab Ad-Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil. Qultu, maka kalimat ucapan qultu inilah dari tulisan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang dia tambahkan kepada Tahdhibul Kamal. Maka ini asli dari Tahdhibut Tahdhib. Karena asal dari Tahdhibut Tahdhib, Tahdhibul Kamal, dia menukil dari Al-Mazzi. Namun di sini asli dari tulisannya dia sebagai mentakib, menambah faidah dan seterusnya. Qultu wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Dan Ibnu Hibban mengeluarkan nama dia di kitab As-Thiqat, namun ada faidah di sini. Apa? Kana miman jama'a wasanafa wastaqama amril hadis ila an mata. Maka dia termasuk orang yang mengumpulkan hadis dan membuat kitab-kitab dari ilmu hadis dan perkaranya sangat istiqomah, lurus dalam kebenaran ilmu hadis sampai dia meninggal. Maka faedah di sini Ibnu Hibban yang mutasahil di dalam tauhid. Kapan kita mengambil ucapannya? Pertama, di saat ucapannya bergandeng dengan para ulama al-hujarhi wa ta'dil yang lain. Jika dia hanya berkesendirian seperti di rawi yang terdahulu, yang tadi di awal ditautsik oleh Ibnu Hibban dan diketahui bahwa dia juga Imam Muslim tidak meriwayatkan darinya, maka majhul. Tautsiknya Ibnu Hibban la yu'tabar. Adapun di sini Ibnu Hibban memberikan tautsik digandeng dengan ucapan An-Nasa'i, dan juga selain itu dia mentautsik ada tambahan ucapan seperti mustaqimul hadis, ini ucapan yang agung. Misalnya dia mengatakan kepada rawi dulu dia mustaqimul hadis, itu diambil sekali ucapannya, termasuk tautsik seperti ucapan Imam An-Nasa'i thiqah. Dan ini faidah dari Asy-Syaikh Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah. Maka di sini disebutkan wastaqama amril hadis. Maka dia dari ilmu hadis mustaqim. Di sini tautsik Imam Ibnu Hibban diambil meskipun dia mutasahil, namun di sini tidak, karena dia menguji dengan benar. Maka selesai dari ucapan Al-Hafidh, di ucapannya qultu. Sekarang kembali kepada hukum Al-Hafidh Ibnu Hajar. Apa dihukumi Hafidh Ibnu Hajar? Aina mikrofon? Apa ucap Ibnu Hajar? Sadukun musannaf. Baik. Lihat, Ibnu Hajar di sini menghukumi saduk. Maksudnya hadisnya pas-pasan. Maka bagaimana di sini? Wallahu a'lam, di sini kita mungkin tidak mengikuti ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Karena dia bukan saduk. Imam An-Nasa'i mengatakan la ba'sa bihi, dan juga telah mengatakan thiqatun. Jadi Imam An-Nasa'i ada dua riwayat, thiqah dan saduk. Maka kita ambil yang thiqahnya, misalnya Imam An-Nasa'i juga mutasyaddid fil jarh. Dan kaidah taqul, seseorang yang mutasyaddid di ilmi jarh wa ta'dil, di saat mentautsik itu perkara yang besar. Karena dia mutasyaddid, pelit. Orang mentautsik dia bilang la ba'sa bihi. Orang mengatakan dia hadisnya pas-pasan, dia bilang dhaif. Karena mutasyaddid, sangat keras, sangat pelit kepada tautsik. Nah, di saat dia mentautsik berarti ada sesuatu. Di hati An-Nasa'i orang ini ada sesuatu. Karena biasa dia pelit memberikan ucapan-ucapan yang sangat mutasyaddid. Maksudnya kurang untuk memberikan tautsik kepada rawi. Tapi di sini malah mengatakan thiqah. Ini poin. Maka selain itu, apa yang dinukilkan oleh
para ulama yang lain masih ada tautsik dari ulama yang belum dimasukkan di sini. Seperti Maslamah Ibnul Qasim mengatakan kepada dia thiqatun, dan ini tidak dinukil oleh Al-Mazzi dan tidak dinukil juga oleh Al-Hafidh di Tahdhibut Tahdhib. Maka dari sini Maslamah Ibnu Qasim Al-Andulisi dari Andulus mengatakan thiqah. Dan yang ketiga tadi Ibnu Hibban seperti kami sebutkan. Meskipun dia mutasahil dalam tautsik, namun di sini dia mengatakan wastaqama fi amril hadis ila an mata, bahwa hadisnya itu dalam keadaan kuat, mustaqim sampai dia meninggal. Ini juga tautsik Ibnu Hibban diperhitungkan. Maka di sini wallahu a'lam dari tautsiknya Ibnu Hibban yang disebutkan mustaqimul hadis, dan juga Maslamah Ibnul Qasim mensikohkannya, dan An-Nasa'i yang pelit ataupun mutasyaddid, pelit di dalam memuji, dia malah memuji sikoh. Ini menunjukkan ada sesuatu pada rawi ini. Maka wallahu a'lam, kita di sini dalam rawi ini tidak cocok dengan penghukuman Al-Hafidh. Wah, gimana ini? Tidak boleh. Memang perkara halal dan haram, perkara ijma, tidak. Dalam permasalahan seperti ini, maka tidak apa-apa kita berbeda pendapat. Maka pendapat kita kepada rawi ini wallahu a'lam thiqah. Karena Ibnu Hibban mensikohkannya, An-Nasa'i yang pelit, mutasyaddid mensikohkannya, dan Maslamah Ibnul Qasim mensikohkannya. Maka kita katakan hada rawi thiqah, dan kita menyelisihi ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar, tidak apa-apa. Tidak menjadi mubtadi', tidak menjadi ahlul bid'ah, tidak apa-apa. Perbedaan dalam permasalahan perkara ijtihad, penghukuman rawi. Dan perkara ini banyak sekali di zaman dulu para as-salaf. Maka kenapa dijadikan seperti ad-dawabit al-jarh wa ta'dil? Karena banyaknya khilaf dari para ulama, dan banyaknya sebab ini yang menyebabkan kita melihat mana dawabit al-jarh wa ta'dil yang lebih baik. Maka seperti di sini tadi Ibnu Hibban mentausiknya, dan An-Nasa'i yang mutasyaddid mentausiknya, dan Maslamah Ibnul Qasim tidak ternukil oleh Al-Mizzi ataupun Al-Hafidh Ibnu Hajar mentausiknya. Maka wallahu alam rawi ini rawi yang thiqah, bukan hanya saduq. Lalu kami berikan misal, lihat para ulama bagaimana menghukumi hadis dari rawi Ahmad Ibnu Sufyan Abu Sufyan ini. Alhamdulillah telah datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Maka ucapan Ibnu Hibban sahih Ibnu Hibban, maka Ibnu Hibban di sini tadi mengatakan dia mustaqimul hadis, maka Ibnu Hibban mempunyai kitab sahih Ibnu Hibban memasukkan rawi ini. Maka Ibnu Hibban di dalam kitabnya sahih memasukkan rawi ini. Disebutkan haddatsana Ahmad bin Sufyan Abu Sufyan, wa digandengkan dengan Ubaidillah ibni Fadalah Abu Kudain. Keduanya meriwayatkan dari Abdul Razzaq, an Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani, akhbarana Ma'mar an Ar-Rasyid Ibnu Rasyid Al-Azdi an Qatadah an Anas. Sanadnya dihukumi apa? Sahih. Semua rijalnya thiqat. Abdul Razzaq imam, Ma'mar Ibnu Rasyid imam, Qatadah ma'ruf imam, tabi'i yang buta, meriwayatkan dari Anas. An-anahnya Qatadah tidak berpengaruh kepada Anas karena dia min asbatinas dari Anas. Maka Ahmad Ibnu Sinan di sini tadi Abu Sufyan. Maka sanad ini sahih wallahu a'lam. Dari Anas dikatakan bahwa Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hasbuka min nisa al-alamina. Cukuplah bagi kamu perempuan-perempuan dunia yang telah dipuji oleh Allah. Pertama, Maryam ibnatu Imran, wa Khadijah ibnatu Huwailid, wa Fatimah ibnatu Muhammadin, wa Asiyah imra'atu Fir'auna.
Kenapa i'rabnya imra'atu fir'auna indak ya Hudzaifah? Kembali kepada ilmu lughah. Imra'atu fir'auna. Kenapa fir'auna? لأنه فرعون من العالمية والعجمة Wal-ujmah. Baik. Berarti mamnu من الصرف. alamatu jarhi i'rabnya apa? Imra'atu fir'auna. الفتحة نيابة عن الكسرة. Baik. Ahsantum. Maka di sini banyak sekali mamnu minas sarf. Disebutkan pertama, Maryamu ibnatu Imran. Maryam mamnu minas sarf. Kenapa? Al-alamiyah wal ujmah. Wa Khadijatu bintu Khuwailid. Bintu Khuwailid. Khadijah apa? Mamnu minas sarf. At-ta'nits ma'atta huna Khadijah. Maka tidak disebutkan Khadijatun, tapi Khadijatu. Wa Fatimah kadalik tak marbutah dengan Fatimah. Dan Asiyah imra'atu Fir'auna. Apa Asiyah di sini? Al-alamiyah wal ujmah. Maka semuanya adalah mamnu minas sarf. Kita kembali dari lughah Arabiyah, maka hadis ini dihukumi oleh Ibnu Hibban sebagai hadis yang sahih, dimasukkan ke sahihnya, dan dari segi sanadnya juga kita periksa tadi semua rijalnya thiqat, maka kita hukumi sahih. Dan Al-Albani rahimahullah di Ta'liqil Hisan atas Sahih Ibnu Hibban mengatakan sanad ini pun sahih. Maka di sini hadis ini sahih dari riwayat Ahmad tadi. Dan bahkan hadis ini pun asalnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang lain. Kalau barusan dari siapa? Anas, dari Qatadah dari Anas. Maka di Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari yang sanadnya jelas berbeda. Namun dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang hampir sama, kamala minar rijal katsirun walakin lam yakmul minan nisa ila Asiyatu imra'ah fir'auna wa Maryamu bintu Imrana wa inna fadla Aisyah ala nisa ka fadli tharid min sairit ta'am. Maka lafadznya untuk Asiyah sama dan untuk Maryam sama. Namun untuk Fatimah binti Muhammad di sini tidak ada. Namun diganti dengan Aisyah, dan Khadijah tidak ada, diganti dengan Aisyah. Maka syahidnya di sini hadis ini asalnya di Sahih Al-Bukhari, kemudian Imam Ibnu Hibban memasukkan dari hadis Anas. Maka hadis ini sahih. Yang terakhir, dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Hibban dari jalan tadi Ahmad bin Sufyan. Di sini tidak disebutkan kunyahnya, namun An-Nasa'i. Maka dialah dia, Ahmad ibnu Sufyan, Abu Sufyan An-Nasa'i. Haddatsana Ibnu Bukair, haddatsani Lais ibnu Sa'ad an Ibnil Had an Ibni Syihab an Sa'id ibni Al-Musayyib an Abi Hurairah. Sanadnya juga sahih kepada Abi Hurairah. Maka lafadznya Ra'aitu Amr ibnu Amir al-Khuzai yajurru qasbahu finnar wa kana awal man sayyabas sawaib. Apa maknanya? Nabi Muhammad melihat di api neraka kelak Amr ibnu Amir al-Khuzai. Siapa dia? Disebutkan dia ditarik ususnya di api neraka oleh Allah, dan diulangi seperti itu. Kenapa? Wa kana awwalu man sayyabas sawaib. Dia orang pertama yang membawa sesembahan berhala ke Arab. Maka Arab asalnya dia keturunan siapa? Ismail. Di saat datang Ismail dengan Ibrahim dan ibunya melahirkan di sana dalam keadaan tidak ada siapa-siapa dan diberikan rizki oleh Allah ma' Zamzam. Akhirnya setelah Ismail mulai menanjak besar, datanglah kafilah dari Yaman. Dan kafilah dari Yaman ini datang ke tempat Ummu Ismail dari Yaman. Belum ada yang namanya Saudiyah, dan belum ada di situ peribadatan di Ka'bah karena baru mau dibangun.
Maka kesimpulannya asal dari Arab dari mana? Dari Yaman. Maka datang orang-orang Yaman kemudian menikahi atau dinikahkan Ismail dengan mereka, dan mereka menghormati dari ibunya Ismail, dan akhirnya jadilah kampung, desa, dan seterusnya menjadi besar. Maka di sini yang menjadi poin adalah asal dari Arab pada saat itu di Jaziratul Arab, di calon Mekah itu mengikuti agama Ibrahim, dan Ismail besar menjadi seorang nabi. Maka dia setelah besar membangun Ka'bah bersama bapaknya Ibrahim, diperintah oleh Allah. Kemudian setelah dalam keadaan keislaman di Mekah itu, datanglah mubtadi' pertama yang mengajak kepada penyembahan kesyirikan. Siapa? Amr ibnu Amir al-Khuzai, dengan membawa sesembahan disembah kepada selain Allah. Ini Lat, ini Uzza, ini Manah, ini Hubal, ini 360 patung yang berada di Ka'bah disembah kepada selain Allah. Maka dia orang pertama yang awal man sayyaba sawaib. Apa makna dari sayyaba as-sawaib? Maknanya orang yang pertama menyembelih binatang-binatang ternak untuk diberikan kepada berhala. Ini orangnya pertama. Asalnya tauhid. Maka dia diadab di api neraka, kata Nabi Muhammad, dengan diguncahkan perutnya. Hadis ini sahih tadi sanadnya dari Sa'id ibnu Abil Musayyib dari Abi Hurairah. Dan hadis ini pun telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan ini. Maksudnya dari sahabat Abi Hurairah dari Sa'id ibnu Musayyib. Maka di Sahih Al-Bukhari sanadnya, haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad, an Saleh ibni Kaisan, an ibni Syihab, an Sa'id ibnu Musayyib, an Abi Hurairah. Tadi sanadnya Ibnu Hibban dari rawi yang kita bahas, Ahmad ibnu Sufyan an-Nasai, haddatsana Ibnu Bukair, haddatsana Lais ibnu Sa'ad, an Ibnil Had, an ibni Syihab. Berarti madarul hadisnya kepada siapa? Ibnu Syihab. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari jalan Ahmad ibnu Sa'id, Ahmad ibnu Sufyan, Abu Sufyan an-Nasai tadi. Maka hadis ini asalnya muttafaqun alaih dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dari jalan Ahmad ibnu Sufyan an-Nasai. Sanadnya kami sebutkan tadi sahih dan telah disahihkan pula oleh Al-Albani, dan selain itu dia asalnya di Sahihain. Maka inilah dari contoh riwayat Ahmad ibnu Sufyan an-Nasai, maka dia rawi yang thiqah bukan saduq. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita, di pelajaran kita tentang bagaimana cara menghukumi rawi. Maka di sini dua rawi kita sepakat padanya dari penghukuman Al-Hafidh. Pertama, Ahmad ibnu Sa'id ibnu Yazid At-Tusturi, maka dia makbul. Kata Al-Hafidh kita katakan majhul, cocok. Kedua, Ahmad ibnu Sa'id ibnu Yaqub Al-Kindi Al-Hamsi, disebutkan oleh Al-Hafidh saduq, kita juga cocok karena dia dikatakan saduq hasanul hadis oleh An-Nasai, la ba'sa bihi. Namun yang ketiga, Ahmad ibnu Sufyan, Abu Sufyan An-Nasai, maka telah ditautsik oleh para ulama. Al-Hafidh menyebutkan saduq, maka di sini kita tidak mengikuti beliau karena berbagai sebab tadi. Ada tautsik Muslim Maslamah Ibnul Qasim yang tidak dimasukkan, dan juga An-Nasai mentautsik dia padahal dia mutasyaddid, dan juga Ibnu Hibban mentautsik dia padahal dia mutasahil, dan mentautsik dengan menyebutkan istiqamah fi amril hadis ila an mata. Maka perkara ilmu hadis yang ada pada dia lurus sampai dia meninggal. Maka ini yang rajih, rawi ini thiqah. Meskipun Al-Hafidh mengatakan saduq, maka yang rajih adalah thiqah. Wallahu a'lam. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.